Bayangkan ada dua mata uang digital dengan visi yang benar-benar berlawanan. Yang satu lahir sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem keuangan global, menolak campur tangan bank, menolak regulator, bahkan menolak pemerintah. Itulah Bitcoin. Di sisi lain, ada satu aset kripto yang justru lahir dengan filosofi berbeda. Bukan untuk melawan bank, tapi justru untuk bekerja sama dengan bank. Bukan untuk menggulingkan sistem, tapi untuk menghubungkan sistem finansial global agar lebih efisien. Pertanyaannya sekarang, apakah XRP ini benar-benar antitesis dari Bitcoin? Atau jangan-jangan justru XRP ini adalah solusi nyata untuk masa depan sistem keuangan global? Hari ini saya akan bongkar secara detail, mulai dari filosofi, teknologi, regulasi, sampai bagaimana investor institusional melihat keduanya di tahun 2025 ini. Untuk memahami perbedaan mendasar ini, kita harus mundur dulu nih ke tahun 2008. Dunia waktu itu dihantam krisis finansial global. Bank-bank mulai kolaps, Lehman Brothers bangkrut, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem finansial benar-benar hancur. Dari kekacauan itulah lahir Bitcoin pada tahun 2009 dengan white paper yang ditulis oleh Satoshi Nakamoto. Filosofinya jelas, sebuah sistem keuangan alternatif, desentralisasi, tidak bisa dimanipulasi bank sentral, dan terbatas hanya 21 juta keping atau 21 juta unit. Bitcoin lahir sebagai simbol perlawanan terhadap sentralisasi uang. Lalu 3 tahun kemudian, di tahun 2012, Ripple Labs ini memperkenalkan XRP. Berbeda dengan Bitcoin, XRP ini tidak pernah dimaksudkan untuk melawan bank. Justru sebaliknya, XRP diciptakan agar bank dan institusi finansial bisa mengirim uang lintas negara dengan lebih cepat, lebih murah, dan lebih efisien dibandingkan sistem lama seperti SWIFT. Filosofinya adalah kolaborasi, bukan sebuah perlawanan. Nah, inilah titik awal kenapa banyak orang menyebutnya XRP sebagai antitesis Bitcoin. Jadi bukan karena teknologinya aja, tapi karena tujuan dan ideologinya memang berbeda sejak lahir. Bitcoin ini dibangun di atas konsep trustless system. Artinya, kalian nggak perlu percaya pada pihak ketiga. Nggak ada bank, nggak ada otoritas, nggak ada regulator yang bisa mengontrol transaksi kita. Blockchain Bitcoin ini bekerja secara desentralisasi dengan ribuan node yang tersebar di seluruh dunia sehingga hampir mustahil untuk disensor atau dihack. XRP sebaliknya lahir dengan filosofi trust enhancing, bukan menghapus kepercayaan terhadap institusi tapi justru meningkatkan efisiensi kepercayaan tersebut. Bayangkan ada sebuah jembatan yang menghubungkan ribuan sistem keuangan berbeda. Bank di Jepang, bank di Eropa, bank di Asia Tenggara, semua bisa saling transfer likuiditas dalam hitungan detik. Itulah peran XRP sebagai jembatan likuiditas global. Kalau Bitcoin adalah bentuk hard money seperti emas digital yang tidak bisa dimanipulasi, XRP lebih mirip seperti sistem pembayaran global, yaitu sebuah infrastruktur yang memungkinkan uang bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Sekarang mari kita bicara soal teknologi. Bitcoin menggunakan mekanisme proof of work, artinya setiap transaksi harus diverifikasi oleh para miner melalui proses komputasi yang sangat kompleks dan memakan energi besar. Keuntungannya, ya jelas sangat aman. Kekurangannya, lambat, habis itu boros energi. Rata-rata Bitcoin hanya bisa memproses 7 transaksi per detik, dengan biaya yang bisa relatif sangat mahal ketika jaringan penuh. Sedangkan XRP menggunakan teknologi yang cukup berbeda, yaitu Ripple Protocol Consensus Algorithm. Tidak ada mining, tidak ada energi besar, dan verifikasi dilakukan oleh validator yang sudah ditentukan. Hasilnya, transaksi XRP hanya butuh waktu 3-5 detik untuk settlement. Biayanya pun sangat kecil, seringkali kurang dari 1 sen dolar. Kalau dari segi kapasitas bisa mencapai ribuan transaksi per detik, jauh lebih scalable daripada Bitcoin. Di tahun 2025 ini, Bitcoin memang sudah mencoba meningkatkan skalabilitas lewat Lightning Network. Tetapi adopsi Lightning Network ini masih sangat terbatas. Masih lebih sering dipakai untuk micropayment dibandingkan transaksi besar antar bank. Sementara RippleNet yang menggunakan XRP sudah berhasil dipakai oleh bank-bank besar di Asia dan juga di Eropa. Dari sisi teknologi, jelas sekali bahwa tujuan keduanya ini memang berbeda. Bitcoin untuk keamanan dan store of value, sedangkan XRP ini untuk kecepatan dan efisiensi likuiditas global. Perbedaan besar berikutnya ada di regulasi. Bitcoin karena sifatnya desentralisasi dianggap sulit diatur. Pemerintah bisa mencoba mengontrol exchange, bisa mengatur pajak, tapi nggak bisa menghentikan blockchain Bitcoin. Karena itu, Bitcoin lebih sering dilihat sebagai aset investasi atau penyimpanan nilai. XRP ini punya cerita yang berbeda. Ripple sempat berhadapan dengan SEC sejak tahun 2020, lalu mulai dituduh menjual sekuritas yang tidak terdaftar. Kasus ini berlangsung bertahun-tahun, membuat harga XRP mulai tertekan. Tapi di tahun 2024, Ripple berhasil memenangkan sebagian besar gugatannya. Hasilnya di tahun 2025 ini, XRP mulai dipandang lebih legit, lebih sesuai dengan
dengan regulasi dan bisa diterima oleh bank dan juga institusi global. Hari ini, RippleNet sudah bermitra dengan bank besar seperti Santander di Eropa, SBI Holdings di Jepang, serta beberapa bank di Asia Tenggara yang menggunakan XRP untuk remitansi. Ini bukti nyata bahwa XRP memang dirancang untuk menjadi compliant asset, berbeda dengan Bitcoin yang lahir di luar sistem. Lalu bagaimana market ini melihat keduanya? Bitcoin sering dianggap sebagai emas digital atau gold 2.0, sebuah store of value, hedge terhadap inflasi, dan safe haven saat krisis. Investor institusional besar termasuk hedge fund dan bahkan perusahaan publik seperti MicroStrategy menyimpan Bitcoin sebagai bagian dari cadangan strategis mereka. Sedangkan kalau XRP ini sedikit berbeda. XRP dipandang sebagai utilitas, bukan sekedar investasi. XRP dipakai untuk memfasilitasi pembayaran lintas negara. Data terbaru di tahun 2025 menunjukkan bahwa volume remitansi melalui RippleNet sudah mencapai miliaran dolar setiap bulannya, terutama di jalur Asia ke Eropa. Bahkan ada bank sentral di Asia yang sedang melakukan uji coba integrasi CDBC dengan XRP Ledger. Jadi kalau Bitcoin adalah naratif digital gold, XRP adalah naratif global liquidity bridge. Dua naratif berbeda dengan market yang sama-sama besar tapi tidak tumpang tindih. Untuk melihat perbedaan paling nyata, mari kita bandingkan RippleNet dengan SWIFT. SWIFT ini adalah sistem pembayaran internasional tradisional yang sudah ada sejak tahun 1970-an. Kalau kita kirim uang misalkan dari Jakarta ke New York lewat SWIFT, biasanya butuh waktu 2-3 hari kerja. Biayanya pun bisa puluhan dolar. Tapi dengan RippleNet, transaksi yang sama bisa selesai dalam hitungan detik, dan biayanya hanya beberapa sen aja. Itulah kenapa beberapa bank di Filipina, Jepang, dan Singapura sudah menggunakan RippleNet untuk remitansi pekerja migran. Para TKI atau pekerja migran bisa mengirim uang ke keluarganya di rumah dengan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan lewat bank tradisional. Contoh lain, beberapa bank sentral di Eropa sudah mulai menguji integrasi CDBC mereka dengan XRP Ledger sebagai sistem settlement. Artinya, XRP bisa menjadi tulang punggung infrastruktur keuangan digital global. Jadi mari kita simpulkan, Bitcoin dan XRP ini memang lahir dengan filosofi yang sangat berbeda. Bitcoin ini lahir untuk melawan sistem, untuk menjadi alternatif uang global yang desentralisasi, habis itu nggak bisa dikontrol pemerintah, dan berfungsi sebagai penyimpanan nilai aset jangka panjang. XRP justru lahir untuk bekerja sama dengan sistem. Ia menjadi jembatan likuiditas yang memfasilitasi pembayaran lintas negara, membuat bank lebih efisien, dan bahkan menjadi bagian dari eksperimen CDBC di berbagai negara. Apakah XRP merupakan antitesis Bitcoin? Ya, benar. Tapi justru perbedaan inilah yang membuat keduanya bisa eksis berdampingan. Bitcoin sebagai emas digital, XRP sebagai infrastruktur pembayaran global. Investor retail bisa melihat Bitcoin ini sebagai aset jangka panjang, sementara XRP sebagai exposure pada revolusi sistem pembayaran internasional. Itu dia video lengkap mengenai Bitcoin dan juga XRP. Kalau kamu suka dengan video seperti ini, jangan lupa klik tombol like-nya untuk terus support channel ini, dan jangan lupa subscribe karena sekarang sudah waktunya belajar bersama trader disiplin. Untuk bonus-bonus dan juga grup Telegram gratis ada di deskripsi. Jangan lupa cek, jangan lupa join, dan sampai ketemu di pembahasan kita berikutnya.